Kacamata Patra bersama Gamila Arif. Woi, Gamila Arif. Lu apa ya? Apa? Lu siapa ya? Itu loh, Maksud istrinya bapak stand up comedy Indonesia. Aduh, enggak, gue mau present lu penyanyi, tapi lu mau ngomongin acara stand up lu. Iya, gue kan itu Hettikus Endang. Multi bisa artis serba bisa. Hettikus Endang kan cuma nyanyi doang, keroncong. Gue inget banget dulu tuh Hettikus Endang tuh brandnya artis serba bisa. Wah, kita sikit nih. Tua. Jadi di video ini main ngobrol-ngobrol sama Gamila karena mau ada special show perempuan berhak, cewek-cewek berdua tapi yang sekarang ya. Ya. Perempuan berhak tanggal 10 November Hari Pahlawan 2019. Lu emang nyari tanggal di pas-pasin gitu ya supaya ada Hari Pahlawan. Biar ingat. Dimana semua cewek-cewek harus menjadi pahlawan di Ibu-ibu tuh emang banyak kegiatan gitu, Pat. Jadi kalau 10 November ada Minggu cara ya? untuk Hari Minggu kan itu? Kalau misalnya ada cara untuk membuat lo gampang inget, ya why not gitu. Kenapa Harinya sih mungkin Kenapa nggak 22 Desember Hari Ibu? Lebih gimmickable. Iya, Desember juga akan ada lagi acara. Ini ambisius aja. Yang penting manggung gitu. Ntar ada lagi. Ini sekarang yang paling dekat itu 10 November. Oke, jadi 10 November di Ketawa Comedy Club. Lu tuh pengen yang nonton cewek atau bebas? Bebas. Sebenarnya targetnya ini bebas. Bebas. Tapi namanya Perempuan Berhak. Namanya Perempuan Berhak. Oke. Ini kalau yang belum tahu Perempuan Berhak, ini Perempuan Berhak yang ketiga. Betul. Pertama tahun? Nggak ingat. Pokoknya di Citos ya? Iya, Citos kan di kafe. Gue nggak nonton gitu, gue belum kenal stand up. Gue yang kedua nonton, yang di Blok M. Itu special show cewek paling brutal. Tapi udah dari situ udah mulai banyak tuh, di situ tuh udah mulai kayaknya sih ada bibit-bibit komik Cewek. yang cewek-cewek. Iya, yang berani sevulgar itu. Seneng gue dengernya kalau pas inget situ karena waktu itu Kiki udah manggung ikut bantuin acara itu tuh. Masih pakai jilbab kan? Iya benar. Iya. benar. Jadi tahun berapa itu ya? Blok M? Astagfirullahaladzim. 2017. 17 apa 16 ya, Pat? Sebelum siapa? Bule siapa? Yang Alison cabut kan? Iya. 2017. Iya. Tapi itu formasinya masih berenam. Ya, ada Gamila. Tuh, dari yang pertama dulu, dari yang pertama kan. Gue tuh anak baru, jadi gue tuh sebenarnya gue nggak tahu kalau misalnya tanya sejarah. Kayaknya sebelum Citos itu tuh mereka udah sempat heboh sendiri gitu. Terus entah gimana, ketemu di mana, ngomong, terus gue diajak untuk jadi opener di Citos itu. Citos, tapi nyanyi kan? Openingnya nyanyi. Terus udah gitu, dengan mungkin mereka berharap ada punya gaya sendiri lah atau gimana, pokoknya intinya kayaknya lebih ke aktivisme gitu. Sadia, Jesot sama Ellison itu yang pertama. Aktivisme tuh suasananya, itu yang pertama. Terus belum ngomongin alat kelamin dan lain-lain ya? Udah ngomongin. Udah ngomongin. Kayaknya masih ada di YouTube ya? Kayak gue sempet nonton di YouTube deh yang. Nggak berani sih kayaknya naikin ke YouTube. Perempuan Mungkin kalau Berhak ada pertama. Kayaknya sempet nonton di YouTube deh. Itu ada kayak yang nonton ngerekam full. Iya. Terus dia naikin terus gitu kayak belum paham gitu soal dampak dan mungkin orang juga nggak tahu. Dulu belum ada yang dipidanain soalnya stand up. Nggak dipolitisir, nggak dipidanain. Sebelum stand up comedian ngomongin politik, jadi masih aman dulu. Itu juga mulai apa namanya? Kalau dari sisi yang manggungnya sih ya, mungkin omongannya kalau dipikir-pikir rada bahaya juga sih. Secara si Jasad waktu itu materinya kan ngomongin arti kata memek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jasad itu suci 2 kan? Ya. Eliminasi pertama karena materinya ngomongin memek. Iya. Padahal di KBBI memek itu bukan alat kelamin, tapi merengek. Bahkan memek itu kan ini makanan Aceh kan, sekarang lagi sering banget. Iya. Lu sih telinganya kotor. Iya. Gitu kan. Jadi materi lo kalau ya itulah kata-kata itu bakal banyak keluar. Nah bedanya yang pertama kedua, lo ada kayak tematik gitu sih? Karena yang ketiga nih ada Evil and apa? Heaven and Hell. Heaven and Hell. Yang pertama kedua emang ada tematik gitu? Enggak sih.
Yang pertama kayak gitu, yang kedua juga kayak motivasinya yang penting manggung rame-rame. Nah kalau yang kedua itu anak barunya itu si Wina masuk. Tapi langsung jadi headliner ya. Langsung jadi headliner. Jadi tuh perempuan-perempuan inferior gitu Pat. Jadi kayak takut malu tapi pengen gitu. Terus gue tuh yang tipe yang gregetan kan, ayo cepetan ya gitu, jangan ngomong doang gitu kan. Nah sekarang gue kena batunya Pat. Karena mereka yang nantang, udah lu asik kan kemarin nyuruh-nyuruh kita open mic lah, maksa-maksa kita manggung. Sekarang coba lo berani nggak manggung stand up gitu. Terus gue kalau ada challenge gitu sekarang tuh iya siapa takut. Abis itu nyesel gue. Sekarang gue nyesel sih. Ini gue ngapain sih? Gue harus open mic nih. Kayaknya lebih enak ngeritik orang punya materi daripada emang lebih enak jadi penonton sebenarnya. Ngata-ngatain kan gampang. Masa gitu gini sih? Ini nggak lucu banget sih. Ya harus gitu doang. Iya kan. Nah kalau yang pertama kedua lu nyanyi, yang ini lu stand up. Yang kedua malah gue ada joget-joget. Iya lo ngedance. Astagfirullahaladzim. Gue sampai gila lincah juga ternyata lu. Ada naik-naik ke meja, lompat, ya Allah, salto. Nyusahin orang banget ya gue. Nah, yang nggak mungkin dong di Ketawa Comedy Club lu ada koreo kan? Gue sekarang, terus gue bilang pokoknya yang sekarang no gimmick. Jadi stand up? Pure stand up. Jadi lu stand up? Gue stand up. Jadi buat yang penasaran lihat masalah lucu nggak lucu jangan ditanya ya. Kan gak bilang stand up comedy, stand up doang. Buat yang penasaran lihat Gamila stand up, 10 November harus nonton. Karena lu tuh stand up, gue baru tahu lu stand up waktu diajak Kukuh yang di Bandung, tapi gue tuh juga bukan nonton sih. Iya kan? Kalau baca komen orang-orang kayak bingung gitu lu naik sama aku. Gue tuh kayak nggak kayak gue mungkin karena basicnya atau backgroundnya mungkin nggak stand up ya. Gue mikir naik panggung ada mic itu performance gitu, jadi gue nggak terlalu mikirin lucunya. Nah itu yang jadi barrier gue. Ntar gue tuh mikirin gimana caranya naik pertama aja udah lucu. Gue sampai mikirin apa nama gue ganti ya, kayak Mila Molen apa Mila Mentri gitu apa ya yang orang baru denger namanya jadi lucu. Gue tuh kayak gue tahu nama lucu kayak, buat lu siapa? Mila Baswedan. Ya, tidak lucu Pak, kontroversi. Iya. Jadi lu mikirin waktu itu pertama kali lu stand up gak sih? Waktu Kukuh nggak? Apa sebelumnya lu? Kayaknya iya deh. Itu pertama kali stand up? Iya. Oke. Abis itu gue first taste of success. Nah kalau yang soalnya yang di Kukuh itu gimmicknya adalah gimmick lagi, makanya gue tuh gue mau mencoba tidak gimmick. Waktu yang si Kukuh itu gue stand upnya nggak ngomong. Gimana sih stand up nggak ngomong? Jadi di atas panggung diem doang kan, makanya orang pada bingung ini gimana sih? Iya jadi gitu. Terus lucunya lu nahan penonton silent tuh juga deg-degan lagi di atas panggung. Gue sih puas banget, gue nggak ngerasa itu beban. Itu wah gila. Gue puas banget, gue seneng banget. Gue tuh ngetawain. Berapa menit di atas panggung lu diem? Orang-orang. Gue dalam hati gue tuh mampus. Jadi lu naik atas panggung di present sama MC ini Gamila naik terus lu diem 6 menit. Gue mau ngomong kayak nggak jadi. Nggak jadi. Gitu. Terus 6 menit abis gitu. Pamit aja. Saya Gamila Arif, terima kasih gitu. Wah, gila. Terus itu tuh gue janjiannya jadinya sama MC-nya. Jadi kuncinya lucunya tuh MC-nya marah-marah. Anjing ya, orang tuh susah-susah bikin set apa iklan bla bla. Baru suruh bor gitu. Habis itu baru gitu. Lu ngasih materi ke MC ya berarti gitu ya? Kurang lebih materi punchline ke MC. Gitu. Nah, terus nggak lu pernah ngerosting juga, acara Emily kalau nggak salah? Iya, menurut gue itu salah satu yang bikin gue rada pede itu bukan roasting Fatia. Roasting Fatia, Emily juga roasting. Iya, tuh roasting. Panji kan lu ikut ngerosting. Dapat duit gue. Astaga. Gila gue beruntung apa gimana? Kalau roasting Fatia tuh farewell Fatia. Fatia tuh kemana sih? Farewell ke UK. Gue kalau ngomongin perempuan berhak yang kedua, kalau ngobrolin sama istri gue, Fatia gue. Oh, sukanya Fatia? Fatia gue materi. Dia tuh umur 38 belum nikah kan waktu itu materi Iya, itu lucu banget. Iya, dia di situ juga kayak nggak ada beban gitu loh. Nggak ada beban. Deliverynya langsung kayak suka-suka gue gitu. Iya. Oh, emang kenapa kalau matre gitu kan? Iya. 38 terus pacarnya bule kalau nggak salah ya. Iya, itu terus ya gitulah lucu. Kocak emang. Sekarang berarti di
Di UK. Suaminya sama tuh kayak Ellison. Iya, tapi nggak tetanggaan. Iya, maksud gue sama. Emang UK segading. Kok aneh gitu. Tapi sama-sama di UK berarti nggak mungkin balik, nggak mungkin tiba-tiba ada gimmick dadakan kayak wah. Nah ya, di 10 November ya. Nah, si Heaven and Hell. Ya. Kenapa? Apa lu berbagi dua kutub sama Wina? Tapi Wina tuh rutin juga ya sekarang ya? Iya, dia ada ambisi untuk keliling Indonesia dengan stand up itu. Wah, mungkin bisnis finansial. Mungkin bisnis finance consulting ada goyang ya. Enggak, emang dia ada itu. Ada ambisi. Kayaknya tipe-tipe orang yang ambisi aja, emang kita tuh mungkin benang merahnya di situ. Ambisi dulu. Gimmick marketing. Ya, kalaupun nggak ada gimmick tuh mungkin kayaknya itu salah satu gimmicknya. Heaven and Hell. Ya lu lihat aja kelakuan gue sama kelakuan dia kayak bagikan ya, satu jalurnya surga, satu jalurnya neraka gitu kan. Iya sih, tapi kan si Wina tuh di Comedy Club rutin, udah 2 kali kalau nggak salah bikin acara, terus ini ketiga bikin lagi. Nah bedanya apa sama Perempuan Berhak? Ya, mesti gue nanya ke Wina sih sebenarnya. Tanyanya langsung ke Wina, tapi setahu gue dia udah punya konsep maunya ke arah seperti apa. Dia akan ngebahas hal-hal yang mungkin kurang lebih banyak samanya dari yang kemarin-kemarin. Lagi pula yang nonton yang kemarin-kemarin itu banyak yang aduh nggak bisa kalau tanggal segini, nggak bisa. Ini tuh kesempatan gitu. Kesempatan untuk Wina tuh kalau selalu weekday deh. Dan banyak tante-tante kaya katanya nonton. Iya kan. Karena dia ngumpulin donasi kekumpul 3 juta malam itu. Oh gitu. Iya. Beban juga. Malam mana? Yang mana? Yang terakhir. Karena kan spesialnya Wina yang terakhir seminggu sebelum gua. Terus gua nanya ke anak-anak Ketawa Comedy Club, terus kayak waktu Wina rame tante-tante kaya tiba-tiba minta donasi kekumpul 3 juta katanya. Wah, gila gue nontonnya hebat ya. Bagus. Gak bisa gue kayak gitu. Bagus. Kenapa rata-rata weekday? Karena dia juga setiap Sabtu tuh ada pengajian. Sangat heaven sekali ya. Makanya Heaven and Hell. Nah itu kenapa Heaven and Hell tuh belum terjawab tuh? Tahu. Itu gimmicknya si Wina yang ngomong, namanya Heaven and Hell aja, terus gue, ya oke gitu. Kalau yang gitu Pat, gue tuh ya oke. Kalau yang kepilih nama Heaven and Hell, yang nggak kepilih namanya apaan? Maksudnya kepilih gimana? Kan dari pasti lu kan kita harus ada namanya nih, Perempuan Berhak apa ya? Nggak ada. Itu calon tunggal. Nggak di argue, nggak di apa namanya? Nggak diperdebatkan. Dia langsung. Iya aja gitu. Tapi alasan Heaven and Hell? Ya kayaknya biar seru aja nih bertolak belakang apa ya gitu. Kayaknya nggak, materinya banyak soal agama karena surga dan neraka. Kemungkinan iya. Lu juga? Kalau gue ada sih, ada. Oh nggak mungkin di sini ya? Enggak. Tapi mostly soal apa? Feminisme gitu-gitu ya? Enggak aktivisme lagi sih. Nah kalau lu tanya gitu aktivisme enggak sih. Kalaupun iya, stance kita paling ke what it means to be a woman dari sudut pandang masing-masing aja gitu. Jadi kalaupun iya, si Perempuan Berhak soal agama, soal perempuan, soal. Iya. Kalau yang nonton di bawah ada target itu. Nah, ya kan kepengennya kalau dari Wina kepengennya 21 plus. Kalau gue sih ya seperti yang dari yang sebelumnya gue bilang tadi, gue iya aja. Tapi memang masuk akal karena kayaknya prefer yang udah ngerti soal ngatur duit, dapat duit, ngatur duit gitu. Jadi udah banyak ngomongin duit nggak kerja. Kalau mau topik, gue paling akan cerita bahwa hidup gue sebagai, lu bayangin gue ngerasa gue udah sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ada mata kuliah yang membimbing gue gimana caranya berkomunikasi dengan pembantu rumah tangga. Itu keresahan. Kalau ditanya keresahan gue, jurusan lo komunikasi? Iya, jurusan gue komunikasi. Dan ini ada satu bidang yang ini kenapa gue nggak diajarin dulu di sekolah gitu. Ada teknik-teknik sosial tertentu yang sekolah manapun di seluruh dunia nggak akan mempersiapkan lo untuk hal ini sih gitu. Kalau yang nonton ibu-ibu pasti relate banget ya. Gue ajak ibu-ibu ya nonton gitu. Jadi kalau udah menikah ketika umur 12 mungkin bisa nonton. Apalagi lu sejam Wina sejam apa gimana sih? Kita ambisi tapi kita tahu diri nggak mungkin sejam kayaknya. Rencananya 60 menit ya seorang. Sama aja dong. Nggak targeting seorang 30 menit sih. Minimal. Ada opener minimal 30 berarti. Bisa lebih ya? 30
Oke, perempuan berhak. Jam 8 sampai jam 10 deh gitu. Hari Minggu ibu-ibu sekarang tuh lagi banyak gerakan ibu-ibu ini tau, ibu-ibu bikin konten. Istri lu ya, Pat? Iya, salah satu istri gua. Tapi apa ya? Kalau ibu-ibu bikin konten tuh banyakan ininya, banyakan ribet backstage-nya. Terus terang, Pat. Yang dipikirin ketika mau show itu bukan materi. Itu dari udah 3 kali nih ya perempuan berak ya. 2 sebelumnya bahkan itu juga kayak materi itu kayak di bawah. Prioritas pertama adalah pakai baju apa, make upnya gimana, terus yang foto, iya sepatunya apa, itu hal yang berbeda loh. Terus udah gitu baru. Padahal di Ketawa Comedy Club lu ke sepatu juga nggak akan kelihatan. Kelihatan kan? Kelihatan. Iya. Abis itu pas mau naik baru, deh materi gimana gitu. Tuh, ini kan gue naikin cepet nih, paling besok. Ya. Kan 10 lu perempuan berhak. Ya. Tanggal 2 lu juga ada show latihan. Ya. Nah, itu latihan untuk si 10. Oh, betul. gitu. Betul. Jadi kalau yang nonton tanggal 2 tanggal 2 mungkin masih rough ya? Iya, jadi ini under different paguyuban ini. Kalau yang itu kan paguyuban perempuan berhak tuh yang tanggal 10. Kalau yang tanggal 2 ini memang karena gue tergabung dalam satu manajemen dengan Panji, Bari, dan Awe di Comika. Comika itu, tuh nama manajemen sekarang. Iya nggak ya? Wong Syudan tuh udah nggak ada ya? Wong Syudan masih ada. Tapi itu dia memayungi beberapa lah. Nah, salah satunya ini benar-benar isinya yang performers gitu. Talent. Soalnya ada satu lagi sutradara. Nah, ini Ading. Oh tuh masuk manajemen itu juga. Iya gitu. Terus ini Songide aja, Songide. Jadi memang mau latihan. Terus kalau misalnya ada yang mau nonton silakan aja. Siapa tahu pengen interaksi sama kita nggak masalah. Tapi ya itu rough. Jadi judulnya juga under construction. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 November ya. Sabtu ini yang mau nonton ada Panji tuh buat masing-masing buat show tahun depannya. Iya. Lu buat perempuan berhak. Awe buat next show-nya. Bari juga. Bari paling dekat. Awe buat tangan kosong. Betul. Iya kan? Itu tangan kosong kan udah diomongin dari 10 tahun lalu. Iya, dari awal berdiri stand up Indo tuh udah cerita. Ya Allah, bener. Akhirnya tahun depan. Udah dipaksain tahun depan mau nggak mau gitu. Tour, Awe juga tour berarti. Belum ada kepikiran sana. Awe tuh lebih nyeni kayaknya daripada kita semua. Lebih ntar aja deh. Dia nggak ada pikiran, dia lebih ke rasa-rasa gitu, rasa-rasa. Terus lama-lama di sama Panji digenjot juga. Lo nggak bisa nahan lagi, nggak ada alasan lagi nih ya sekarang gitu. Kayaknya sih gitu. Jadi yang menonton tanggal 2 itu masih latihan. Kalau emang versi rapinya di 10. Sebenarnya ada lagi Pak, tanggal 5, 6 sama 7 November itu ada workshop yang gue bilang itu tadi. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 30 ya. Ini kita tanggal 30, 5, 6, 7 tuh? 5, 6, 7 tuh workshop. Jadi kalau kan banyak tuh yang datang habis dari perempuan berhak yang di Bulungan tuh banyak yang datang. Gue tuh juga tahu pengen tahu stand up gitu. Tapi gue tuh takut karena mesti open mic dulu. Boleh ngomong open mic kan di sini ya? Boleh lah. Nggak dituntut. Open mic. 25 juta juga sih kalau. Open mic. Jadi nggak bisa open mic gitu. Alasannya ya namanya beda-beda sih. Ada yang karena malaman, rokok, apa gitu. Nah, gue tuh pengen membuka juga satu kesempatan buat yang barangkali ingin mengasah skill komedinya gitu. Biasanya orang udah punya ide lucu aja, udah punya premis, udah punya ide bahwa gue tuh sebenarnya bisa ya kalau memang ngasah skill komedi dan ngasah public speaking bisa digabungin, why not? 5, 6, 7 itu 3 hari. Kalau lo pengen daftar bit.ly/workshop PBH atau di Instagram Gamila aja ya. Itu ada linknya. Jadi workshopnya yang bakal ngelatih ada yang setiap hari gue sama Wina nggak ngajar. Oh, nggak ngajar. Kami host aja. Paling sedia bakso dan foto-foto. Yeah. Terus gitu ntar hari pertama tuh Panji tanggal 5. Ya. 5 terus Panji. Ya 5 terus udah gitu Gilbas, tim terakhir Bari. Nah, kalau misalnya lo beli sehari doang Rp500.000. Kalau mau 3 hari dibandel langsung jadi 1,2 juta. Outputnya adalah lo naik panggung. Intinya gitu, nyobain di tanggal 10 November itu. Jadi kalau misalnya lo minat, lanjut aja. Nggak harus cewek kan? Nggak ada, yang penting lo punya duit
Jadi selesai dari training itu lo akan langsung uji nyali di atas panggung. Uji nyali. Kayak gitu kan? Pak saya nyerah Pak gitu ntar gitu. Sebenarnya ini kayak lo kombut juga ya? Iya. Tapi dapat knowledge-nya, terus lo langsung praktek, langsung teori, langsung praktek gitu. Iya gitu. Itu udah dapat satu paket. Yang penasaran? Ajak lo istri lo juga. 567 ya? Dan teman-temannya. Iya. Ya ibu-ibu. Bunda rilek. Bunda rilek burek. Nah, ini kalau misalnya orang-orang masih skeptis ya sama komedian cewek, ya kan? Iya, gue juga skeptis kok. Gue suka bingung kenapa pada gini sih, aneh gitu. Iya kan Kak, soalnya komedi tuh ya lebih banyak laki-lakinya gitu. Sekarang lagi banyak belakangan yang naik cewek juga, kayak Kiki lagi naik gara-gara roastingnya gitu. Yeah, Rina juga I find roasting is so much easier actually. Iya. Gue ngerasain suksesnya kayaknya. Apalagi kalau orangnya roastingable ya. Maksudnya gampang celaknya gitu. Iya, semua bisa terlihat celahnya di mata kami. Ya maksudnya orangnya memang gampang di roasting gitu. Empuk gitu ya? Empuk. Sangat ini misalnya apa yang kira-kira yang sulit di roasting? Bunda Maria, Nabi Muhammad, Presiden Soeharto. Waduh. Yang susah di roasting. Iya. Yang susah di roasting adalah pasti ada orang-orang yang kayak aduh nemu. Lu kalau disuruh ngerosting siapa ya? Bapak semuanya bisa sih. Wiranto. Oh iya. Ada. Pasti semuanya nah, ada. itu kan ya gue nggak bisa bicara untuk semua orang, tapi kalau menurut gue semua orang bisa di roasting. Pertama lu menunjukkan sisi human dari orang yang kayaknya wow jauh di atas sana gitu. Untung buat yang di roasting sebenarnya kalau lo lihat sudut pandangnya gitu sih kalau menurut gue. Oke. Iya. Jadi sekarang lu udah masuk ke stand up sebagai talent. Maksudnya nggak cuma nyanyi doang? Iya. Mulai. Gue juga ini gue tuh ambisi nih, pengen masih tetap pengen directing, pengen nulis film gitu. Jadi sok aja kalau misalnya ada mau siap-siap aja ntar ada name for a band layar lebar. Oh saya. Iya gitu Pat. Lu ada bikin, maksudnya nggak tahu deh kalau akses kayaknya lu udah punya akses untuk punya cerita terus dikasih ke produser. Iya. Harusnya lu udah punya akses gitu kan? Udah. Terus udah ada yang lu tulis, lu kirim untuk dijadiin film? Nggak, maksudnya udah lu at least udah lu kirim gitu progresnya. Jadi planningnya adalah tahun depan gue udah harus keluarin minimal film pendek. Wah. Gitu. Iya. Tapi nggak, kalau yang sekarang lu punya materi naskah yang misalnya lu ketemu siapa gitu, bapak-bapak India yang yang biasa modalin ini Pak, itu udah sampai situ belum? Udah sampai kalau misalnya mau syuting bulan apa gitu planningnya, tapi kalau misalnya produknya diserahin itu belum. Oh belum ya. Tapi kita udah deadline-nya udah ada. Kenapa lu pengen ngedirect? Emang lu pengen jadi director dari dulu? Ada kepinginan itu. Gue seneng nyuruh orang Pak. Nyuruh orang mah jangan jadi director, jadi produsernya lah. Lebih nyuruh gitu. Enggak, gue suka ini kayaknya gue berangkat, setiap kegiatan gue tuh berangkat dari hal seperti ini Pat. Apa? Gue suka merasa gue bisa melakukan lebih baik. Nah habis itu gue baru kena batunya. Anjing ternyata susah goblok gitu. Gitu. Lu suka kayaknya, hot di depan. Gue tuh kalau nonton film tuh yang gue pengen tahu tuh siapa direkturnya. Itu udah naturally, udah alami aja gitu, gue pengen tahu. Siapa director lu yang? Director favorit gue kalau untuk keluar sekarang gue ngefansnya sama Ava DuVernay. Ava DuVernay itu film apa? Banyak lah. Terakhir tuh yang Disney, yang Oprah itu, tau gak lo? Gak tau gue. Adalah. Anjing gue katro banget. Adalah dokumenter dia aktivism. Tapi enggak juga yang komersial, ada dengan Disney ada. Terus Christopher Nolan, terus banyak gue kalau director banyak. Kalau lokal Joko Anwar. Gue Kala itu menurut gue waktu itu Kala tuh bergesekan dengan Shutter Island. Leonardo DiCaprio. Itu gue nggak tahu Shutter Island. Gue Kala tuh nggak suka bagian akhirnya sebenarnya. Menurut gue justru depannya tuh terus
pas lihat wow, gue bukan bilang bahwa plot twist itu adalah syarat film bagus, tapi menurut gue Kala itu kalau bandingannya Shutter Island nggak ada apa-apanya. That is like menurut gue wow gitu. Walaupun gue takut film-film gitu sebenarnya. Nggak, gue tuh suka Kala sampai adegan, kalau gue inget banget adegan yang ganggu buat gue ya, itu adegan Fahrani terbang kalau nggak salah deh. Masa ada ya? Iya, ada. Dia kan mungkin itu salah satu. Enggak, benar. Dia tuh kalau nggak salah jadi si tapi itu jadi penjaga hartanya kalau nggak salah ya. Aduh, itu film terbang ya? Gue lupa. Terus ada kayak adegan dia terbang ke bawah gitu kayak Nggak. Itu jadi kayak menurunkan dari awal sampai aduh terakhir gue gini sih gitu. Ada terbangnya ya? Ada Kala apa pintu terlarang ya? Kala. Iya, terus ada pintu terlarang. Pintu terlarang. Kala masih di atas. Pintu terlarang. Tapi lu kan nggak terlalu suka film-filmnya Bang Joko yang gue terakhir. takut. Lu emang suka Perempuan Tanah Jahanam? Nggak berani gue nonton gitu-gitu. Oh, lu nggak berani? Gue tuh gue kira lu tuh sukanya komedi-komedi gitu. Iya, karena hidup gue udah horor. Gue mau cari hiburan. I aspire to be, you know. I'm not like trying to. Gundala? Enggak. Sama. I love you. Sama. Angga Dwi Sasongko. Kok Angga Dwi Sasongko? Bukan ya? Joko Anwar. Joko Anwar. Angga ngapain di situ? Nggak ada. Visinema nggak ada di Gundala dong. Nonton doang dia kali. Iya, nggak ada. Salah. Gue mau ngomongin ini soalnya filmnya Angga. Apa namanya? Love for Sale ya? Itu dia sebagai eksprot kan? Itu juga kan filmnya. Dia ngapain ya? Eksekutif produser. Nggak, maksudnya yang movie apa dong directing? Kok gue saru ya? Apa ya? Itu Cahaya dari Timur. Oh, Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur juga not bad. Cahaya dari Timur, Bukaan 8 sama Wiro jeleknya Sableng. adalah cuma di situ Panji kenapa suaranya doang. Please deh. Ya nggak apa-apa. Tapi kan duitnya ada. Nggak bisa. Tetap fame itu. Nah, lu kalau disuruh bikin film apa? Komedi? Kan kalau kayak Name for a Band web series lu komedi. Iya. Ya basically komedi lah ya. Kalau big idea lu kalau setiap mau bikin film apa? Gue ada dua film yang ada di kepala gue. Yang pertama nggak komedi tapi sci-fi gitu, Pak. Nah, makanya gue tuh berat. Iya, gue tuh beratnya di situ. Karena berat di ambisi sih kayaknya gue. Ya. Tapi gue tuh emang sci-fi banget dari kecil tuh nonton. Star Kan Wars. gue bilang ya hidup gue udah horor gitu ya. Jadi pelarian gue tuh mencari cahaya kehidupan tuh dari cahaya film gitu. Dan yang buat gue kayak menenangkan itu, gue tuh nyarinya yang menenangkan sebenarnya. Yang bikin relax, yang bikin kasih gue inspirasi. Itu sci-fi sama bukan pesan moral ya? Enggak. Mungkin pesan moral ya untuk pribadi gue. Gue tuh senang karya-karya yang inovatif, sci-fi itu gue suka banget. Jadi kalau misalnya Star Wars atau Star Trek, gue nggak bisa milih, gue emang gue seneng gitu. Sci-fi sama komedi gitu. Sci-fi komedi dong? Bisa jadi, tapi itu juga gue belum kepikiran sana. Tapi yang satu sci-fi, yang satu lagi fantasi aja gitu, futuristik gitu, gue futurism. Tapi gue nggak tahu nih gimana caranya kalau di Indonesia bikinnya gimana. Gue butuh duit dari mana nih, gimana? Nah, kalau si plan film pendek lo itu udah dalam bentuk skrip apa masih di kepala doang? Lagi ditulis. Masih ditulis. Jadi gue bikin tim manajemen yang kerjanya hanya mengingatkan gue tiap jam 8 pagi, jangan lupa Mbak tulis skrip itu gitu. Gabut juga ya manajemen, cuma jadi alarm. Iya. Dan siap-siap standby kalau gue butuh peniti gitu. Itu perempuan banget, gue nggak akan ngerasa ya. Ini gue pakai peniti udah nyari banget, bingung banget nyari peniti. Gunanya tim manajemen Gamila cariin peniti. Kita tunggu Gamila Arif di industri perfilman. Ini gue udah kemakan omongan gue sendiri udah. Ini berat banget. Tanggung. Iya sih benar. Tanggung. Gue nggak, soalnya kalau gue ngelihat peluang lo kayaknya bisa. Harusnya gitu. Bisa, lo ya udah ada di sit, udah bisa ada lah. di scene-nya udah ada. Merah Anastasianya Kelapa Gading lah. Kan gitu. Ya benar. Kalau lu udah nggak laku jualan sendirian, lu jual sama istri lu sepaket.
beban ya. Karena kadang-kadang ada yang jual sama anaknya, ya jual keharmonisan keluarga tuh bisa jadi duit. Ya why not? Kalau Harus sama Mira kan nggak mau, kalau gue mau tapi nggak ada yang mau beli. Iya. Atau lu nulis buku dulu kan, kayak misalnya kayak Mira Iya, juga kan dari bukunya dulu. Gue tuh udah ada, jadi gue tuh tahun depan tuh harus, makanya gue tuh kalau nge-tweet tuh suka 2020 here I come. Karena gue tuh udah utang buku kalau nggak salah gue utang 3. Utang ke siapa? Ke diri gue sendiri. Oh, gue kira ada setting penerbit. prioritas sendiri gitu kan. Tahun ini gue menulis buku, terus lewat tahunnya terus yang enggak kan. Makanya jadi gue sekarang pageh nih. Buku fiksi dengan... kan, bukan buku fiksi, bukan novel atau bukan novel buku. Gue nggak bisa. Gue tuh orangnya, nah itu kalau sudut, jadi gue buku film tuh lebih seneng yang sifatnya dokumenter. Makanya kemarin biopic gitu ya. Name for a Band tuh kemarin mockumentary karena emang gue seneng dokumenter dan emang gue seneng komedi gitu. Apa sih dokumenter ini lu? Lu terakhir film dokumenter? Apa aja gue tonton? Terakhir nonton dokumenter apa? Gue lagi kekurangan film dokumenter juga soalnya. Lagi enggak sih emang. Terakhir sekarang gue nggak malu mengakui bahwa sekarang ini gue lagi sering nonton Korea. Ugly girl porn. Oh, nonton Korea juga ya? Apa series apa film? TV series. Gila, gue kira lu tuh nggak suka ya hal-hal ini lame. Gue nggak pernah ngebatas-batasin, Pat. Gue nggak pernah ngebatas-batasin. Gue tuh emang apa ya istilahnya ya? Apa aja gue makan gitu. Gue tipe yang kayak gitu. Apa? Apa? Misalnya dari musik. India. Gue mau nonton. Oh ya? Tapi memang enggak expose banget. Makanya gue tuh di Twitter ada follow orang yang demen banget juga nonton film India juga, nge-review film India juga. Oh ya? Dokter gitu, tau gak lo? Dokter siapa? Ada deh, gue lupa namanya. Dokter tapi Gia? Enggak, laki-laki sih. Jadi dia tuh kalau nge-review film, dokter nge-review film India? Iya, enggak, dia nggak hanya India, tapi dia salah satu yang dia omongin itu salah satunya ada film India. Film India emang gede banget, tapi ya itu. Terakhir sih ya Danggal sih, Pat. Danggal tuh yang gulat ya? Iya. Itu juga karena anak gue yang cewek seneng banget nonton itu, merasa terinspirasi kali dia pengen jadi pegulat, pengen les gulat. Coba gue teh nggak ada Sira, adanya di sini paling deket les itu yang trampolin, mau nggak? Mau gulat gitu. Iya. Bagus filmnya. Bagus. Nah gue juga balik lagi ke stand up lu ya. Ya boleh. Lu ada materi soal parenting nggak? Parenting iya. Nah gue tuh bingung, kebanyakan yang pengen gue omongin, Pat. Gue sekarang nih tantangan gue adalah pertama gue pengen datang gue langsung lucu, kayak masuk panggung kan, mikum, langsung lucu. Dan yang satu one-liner langsung buat. Oh iya. Satu lagi, ini gue tuh terlalu banyak yang pengen gue omongin, terus gue pikir-pikir. Nah, emang lu belum bikin setnya untuk tanggal 10 maksudnya? Sampai sekarang demi Allah gue belum. Wah gila. Ya emang itu gila sih. Itu ke awal kehancuran gua. Ya. Gimana, Pat, kalau misalnya ada usul yang mana dulu? Silakan. Mana gua tahu. Enggak mau disalahin ya lo ya. Enggak tahu. Itu, Pak. Gua ada parenting mungkin kaitannya. Nah, ini mungkin satu sisi feminisme adalah mungkin kaitan antara gue dengan nyokap gua. Gitu. Kenapa lu sama nyokap lu? Love hate relationship, Pak. Karena zodiak. Nggak tahu ya mungkin. Lu anak keberapa sih, anak pertama ya? Pertama. Oh, pantes. Kenapa gitu? Nggak tahu, ibu sama anak pertama tuh selalu gitu. Lu anak pertama kan? Enggak, sama istri lu gua. anak keberapa? Ibunya sama ibu mertua gua sama istri gua. Dan lu di tengah-tengah gitu kan? Iyalah. Itu tuh nggak tahu, mungkin gue sama istri lu mungkin sama. Kayak pasti sirik sama suaminya. Istri lu sirik nggak sama? Kalau kamu aja yang ngomong. Kalau kamu pasti, mama pasti nggak bakal marah-marah kalau ngomongnya ke aku. Kalau istri gue sirik sama adiknya. Oh gitu. Adiknya cowok. Iya. Jadi siriknya ke gender sebelah. Iya. Kayak kalau si mama kalau ngomong ke laki-laki kok. Iya. Santun. Kalau si Ade aja gini gak dimarahin, kalau aku dimarahin. Iya gitu. Oh iya. Wah, kayak istri gue harus ikut workshop lo. Iya. Jadi lu ada materi soal ibu, soal parenting. Jadi gue kayak soal pembantu kayaknya lu ya. Ya, parenting tuh lagi kayak gue pikir gue nggak akan percaya Tuhan, tapi tapi setelah melahirkan 2 orang manusia, ya mau nggak mau percaya juga deh gitu. Itu politik nggak ya? Allah maha lucu itu tema gue. Politik nggak ya?
Politik apa ya? Kan kalau Wina di Twitter politik juga tuh. Kayak apa ya? Ya itu tweetnya politik juga kadang-kadang. Politik tuh udah komedi all in itself. Atau dia suka ngomongin apa sih kemarin soal pernikahan dini apa nggak salah gitu-gitu. Atau nggak soal ini nggak setuju di agama cowok boleh mukul istri. Gua aja kayak gitu masih setuju loh. Nah, si Bina kemarin boleh mukul istri asal cowoknya bisa ngasih multi orgasm. Iya. Yang sosok gitu. Iya, makanya gue kayaknya ada similarities, ada differences antara gue dengan Mina, tapi dan itu akan dinamikanya mungkin akan jadi lucu. Kayak Mina langsung kayak ya coba aja kalau emang bisa gitu. Gue juga stance-nya sama kurang lebih, tapi mungkin sudut pandangnya agak beda gitu. Materinya mungkin kurang lebih sama. 10 November Hari Pahlawan, nonton cewek-cewek. Ada openernya cewek juga? Belum tahu ya? Ya, ada yang kita cari sendiri ada. Ada. Jadi akan ada lebih dari 2 cewek yang stand up selain Gamila sama Ligwina, ngomongin pokoknya semua tentang cewek. Kalau kehidupan pribadi sih rada nyap-nyap aja, rada sotoy aja. Iya. Heaven and Hell, apa lagi? Harganya berapa sih tiketnya? Ada di tiket.ketawa.id. 150.000, tiket.ketawa.id. Tiket.ketawa.id di jam 8 ya? Ya. Jam 8 lo info lengkapnya bisa lihat di Instagramnya Gamila. Ya, @Gamila Arif, RIEF. Gamila Arif. Sebagai gambaran aja, mungkin juga ada materi yang mau ini bocoran nggak? Selain tadi. Sebagai gambaran mungkin akan ngebahas kayak Wina itu nggak pernah pacaran, sekalinya punya pacar langsung kawin. Oh gitu, jadi wah kasihan juga ya. Aduh, maksud gue nggak punya pembanding gitu. Woi, kok kasihan? Kasihan lagi. Emang lu nggak kasihan? No comment. Gitu Pak. Suaminya tapi punya pacar ya sebelum Wina? Nggak tahu. Ya Allah. Ih kasihan banget. Ya Allah. No comment. Enggak, aduh. Gitu Pak. Kenapa baru sekali langsung pacaran? Nikahnya muda ya? Aduh kasihan banget. Lagi kuliah tuh di Australia. Oh, masih kuliah. Kenalnya udah dari SMP. Oh, dari Pak. Udahlah kamu lucu kan? Udah sama-sama kenal. Kayak gitu. Udah sama-sama kenal. Iya. Ini gue mewakili Teh Wina ya. Komedinya ke situ. Teh Wina kasihan banget gak pernah pacaran. Gak punya pembanding. Enggak dong. Iya gak punya pembanding dong. Iya kan? Apanya yang mau dibanding? Terus kalau lagi piloto. Apanya yang mau dibanding? Misalnya lagi piloto sama suaminya gitu, kayak kamu paling sedih waktu itu putus sama siapa? Lo gak bisa kayak gitu. Kayak aku inget zaman aku SMA, aku sedih banget dengerin lagu ini sama siapa? Orang kamu gak berpacaran. Maaf ya Teh ya. Gue langsung jadi lucu aja di kepala gue gitu, kasihan banget gak berpacaran. Gitu Pak. Tapi akhirnya terbukti 18 tahun. Berapa tahun nih? Udah belasan tahun kan nikah? Kapan mereka cerai Pak? Waduh. Iya gitu, mempertanyakan hal-hal seperti itu. Dan kayak kok Wina bisa ngomong kayak gitu, kok berani ya gitu. Kok Gamila ngomong kayak gitu, awkward gak ya gitu. Hal-hal yang elephant in the room gitu, kayak gitu-gitu Pak. Lo akan ada materi rasanya jadi istrinya Panji Pragiwaksono. Semua orang mempertanyakan itu, dan kayaknya gue harus address ke sana gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin juga akan. Gue tuh pernah ngebayangin di kepala gue, kalau nggak salah Panji sempat stand up di lagi Lebaran, kalau nggak salah ya. Apa tuh? Oh ya. Lagi tour lagi Lebaran, lagi puasa apa lagi Lebaran gitu. Yes. Terus gue tuh lagi di rumah, nggak ada pembantu, sambil nyapu tuh. Terus gue liat kayak anjing, ini kalau suaminya ngepost jalan-jalan, istrinya jaga 2 anak sambil nggak ada pembantu tuh rasanya gimana ya gitu. Itu apa lu WhatsApp kayak enak ya jalan-jalan, aku jagain anak nggak ada pembantu nih gitu. Anak itu kan cerminan ibunya ya. Teori gue tuh gitu. Anak itu cerminan, oke. Anak itu cerminan ibunya. Kenapa nggak bapaknya? Enggak, itu teori gue. Oh iya udah. Gue nggak mau bantah. Tercerminnya ketika itu ada anak gue langsung masuk rumah sakit habis itu. Pas lagi puasa langsung, itu? Iya pas lagi itu. Batuk setiap detik, narik napas batuk. Padahal gue nya sok kuat aja, enggak pergi aja gitu kan. Nggak bisa gue ternyata gitu.
anaknya. Yang cewek. Yang cowok? Sakit juga kayaknya. Tapi dia nggak ngomong. Tapi parah gitu sih. Berarti tour itu tidak seenak di postingan, saudara-saudara. Ada beban. Ya semua kan ada positif negatifnya. Iya. Habis itu kan gue mau pesen apa aja di restoran gampang. Terus dia jadi merasa bersalah gitu, Pat. Ini masih banyak ya pembahasannya. Ya bebas apa aja, gue mah nggak ada durasinya. Enggak, apa? Pat. Merasa bersalah gimana? Nanti dari Afrika aku bawain macam. Ya kayak kemarin ke Turki, gue udah berkali-kali tuh bilang kayaknya seru ya ke Turki. Mama waktu itu bilang katanya ke teman-teman mama Turki tuh bagus tau gitu-gitu. Terus tiba-tiba aja ke Turki. Ada job di Turki? Iya gitu kan. Terus gitu dia merasa bersalah kayaknya. Jadi nanti kita mau ke situ ya gitu. Lo pernah bilang gini kayak kamu tuh kayaknya hidup di mimpi aku deh. Nggak kayak gitu ya. Di mimpi aku gimana? Iya, karena istri gue tuh pernah kan gue kan kerja siaran gini terus kayaknya tuh kamu kerjaan kamu tuh hidup di mimpi aku deh tuh. Dulu tuh gue pengen kayak gitu, kayak kamu gini aja gitu kayak. Ya jalanin aja, gue bilang gitu. Lu pernah bilang kayak gitu gak? Gue kalau pemikiran itu ada sih, maksud gue bukan nunjuk satu karena orang. lu jadi dari penyiar juga kan, maksudnya berangkat dari sama-sama penyiar dong. Tapi gue nggak pernah sirik dia gimana, maksudnya gue nggak iya pernah. nggak pernah, bukan berarti sirik kayak dulu tuh gue pengen kayak yang lu jalanin sekarang nih. Iya tapi gue nggak pernah pikir sampai ke sana. Cuman gue tahu gini, kalau pengalaman itu gue dulu ada temen kuliah gue namanya Agnita. Mau disebut nama? Iya dia tuh kok dia menjalani impian gue sih gitu. Waktu itu dia jadi kasir di Indomaret. Anjing, jadi kasir di Indomaret apa mimpi? Di impian gue tuh pengen jadi kasir, Pat. Itu cita-cita gue waktu kecil gitu. Waduh. Enak banget ya gitu. Terus gue moral story-nya adalah kita semua menjalani mimpi orang lain gitu. Dia juga soalnya abis itu juga justru gue yang pengen kayak lo nyanyi di ITC gitu. Waktu itu gue di Bandung nyanyi di ITC apa gitu. Gitu. Kita tuh lagi menjalani mimpi orang lain. Gitu. Bagus. Jadi ya lo bersyukur aja karena mungkin somewhere out there ada orang yang gue tuh pengen kayak gitu, itu tuh mimpi gue yang lagi lo jalanin gitu. Baiklah gitu. Oke, siap. Thank you Emil. Good luck untuk show tanggal 10. Ini banyak nih runtutannya nih, diingetin dari mulai workshop 5, 6, 7 tanggal 2 November hari Sabtu yang menonton latihannya Gamila, Panji, Bari, Awe datang ke Ketawa juga. Terus 5, 6, 7 ada workshop stand up. Workshop stand up ya berarti ya? Sama public speaking? Apa stand up. Karena outputnya adalah lo naik panggung. Naik panggung 5, 6, 7 infonya ada di Gamila. Dan tanggal 10 Perempuan Berhak Heaven and Hell. Ada headlinersnya ada Gamila Arif sama Ligwina. Dan cewek-cewek lainnya yang akan buka. Mantap. Jadi selamat menonton stand up cewek. Lu kalau underestimate cewek nggak lucu, lu buktiin di 10 November. Buktiin bahwa lu benar. Thank you.